Shalom kakak. Apa kabar hari ini? Baik, Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, hari ini adik-adik kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena hari ini kita berjumpa dalam ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik masih semangat? Masih dong. Nah, kalau begitu semuanya berdiri, kita mau menaikkan pujian. Oh, sukacitaku. Tahu lagunya? Tahu. Nah, ayo semuanya berdiri, perbaiki gerakannya dan ikuti kakak-kakak yang akan mempraktekkannya. Kita mengangkat pujian, oh sukacitaku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Ku berharap pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap pada Yesus kehidupanku. Sukacitaku, pam pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam pam pam, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Nah, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, ikuti kakak berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh datang untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami agar kami boleh merasakan sukacita yang asalnya daripadamu. Saat ini Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau memberkati kami agar kami boleh mendengarkan dengan baik dan firman-Mu ini boleh kami lakukan dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan dengan pujian Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Adik-adik tahu lagunya? Kalau tahu, semuanya berdiri, kita mau menyanyi Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong.
Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 18. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, Jawabnya, Ini aku, Tuhan. firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Nah, judul cerita kita hari ini yaitu dipanggil untuk bertobat. Apa? Coba ulangi. Iya, pintar. Dipanggil untuk bertobat. Nah, ada seorang anak muda. Anak muda ini jahat sekali. Namanya Saulus. Dia sangat membenci pengikut Kristus. Pokoknya kalau dia lihat pengikut Kristus, dia pukul, dia tangkap, terus dia masukkan ke dalam penjara. Nah, padahal pengikut Kristus ini dia tidak punya salah apa-apa. Tetapi Saulus ini sangat membenci pengikut Kristus itu.
suatu hari dengan niatnya yang jahat, dengan semangat yang jahat itu, dia pergi ke sebuah kota namanya kota Damsyik. Dia ingin ke sana mencari pengikut Kristus untuk dipukul dan juga untuk dipenjarakan. Tetapi dalam perjalanannya ke kota Damsyik, tiba-tiba ada cahaya yang begitu terang mengelilingi Saulus ini. Saulus tidak tahan melihat cahaya itu. Kemudian dia jatuh ke tanah. Tiba-tiba ada suara dari cahaya itu yang mengatakan, "Saulus, kenapa kamu begitu jahat? Kenapa kamu menjahati aku?" Lalu Saulus bingung. "Oh, itu suara apa?" Lalu Saulus bertanya, "Siapakah kamu, Tuhan?" Nah, lalu cahaya itu kembali menjawab, "Aku, Yesus yang engkau aniaya." Lalu Saulus tidak bisa melihat, dia tiba-tiba buta. Kemudian teman-temannya menuntun Saulus untuk masuk ke dalam kota Damsyik dan tinggal di rumah seorang pengikut Kristus namanya Bapak Yudas. Nah, di tempat lain ada seorang pengikut Kristus namanya Bapak Ananias. Bapak Ananias ini disuruh oleh Tuhan Yesus untuk pergi menemui Saulus di rumah Yudas yang sedang buta. Nah, dia disuruh Tuhan Yesus untuk mendoakan si Saulus ini. Nah, ketika Ananias sampai di rumahnya Yudas, dia bertemu dengan Saulus. Ananias kemudian mendoakan Saulus. Nah, dan ajaibnya karena kuasa Tuhan Yesus, Saulus bisa melihat kembali. Dan saat itu juga Saulus bukan hanya bisa melihat, tetapi dia juga bertobat. Dia tidak lagi membenci orang Kristen, dia tidak lagi memukul-mukul orang Kristen, tetapi dia juga menjadi pengikut Kristus. Dan singkat cerita, Saulus diganti namanya menjadi Paulus. Itulah yang kita kenal sekarang dengan nama Rasul Paulus. Rasul Paulus ini seorang rasul yang sangat hebat, yang sangat terkenal dan sangat dihormati. Adik-adik tahu tidak kenapa Saulus bertobat? Karena Saulus sudah menyadari bahwa Tuhan yang selama ini ia benci adalah Tuhan yang patut untuk disembah. Tuhan Yesus itu sangat tidak suka melihat perbuatan Saulus di masa lalu. Nah, karena Saulus sudah menyadari hal itu, maka Saulus tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatannya yang jahat itu. Nah, demikian juga dengan kita sebagai orang percaya, orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak suka kalau kita selalu berbuat jahat. Misalnya berkata bohong, suka bentak-bentak mama dengan bapaknya, suka pukul-pukul temannya, atau suka tendang-tendang temannya. Tuhan Yesus itu tidak mau kalau kita melakukan hal-hal itu. Karena itu, adik-adik semua, karena kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, ayo kita tinggalkan semua perbuatan-perbuatan yang jahat itu. Nah, kalau adik-adik sudah bisa meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang jahat itu, maka adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang sangat hebat. Sama-sama katakan, amin firman Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat tidak tugas yang diberikan beberapa minggu ini? Kalau sudah lupa, mari kita sama-sama saksikan teman-teman kita yang sudah sangat pintar mengerjakan tugas yang diberikan. Ayo kita lihat sama-sama.
Adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 19. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 19 yang berbunyi, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah." Wahyu 3 ayat 19, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah." Nah, adik-adik, jangan lupa untuk mengirimkan ayat hafalannya kepada kakak-kakak pengasuhnya. Selamat menghafal. Nah adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, kakak ingatkan kembali, persembahannya dilipat dengan bagus, dilipat dengan rapi, kemudian dimasukkan ke dalam amplop. Ya, nah untuk mengiringi persembahan kita akan mengangkat pujian, hati-hati gunakan tanganmu. Kidung pujian, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Nah, sekarang kita mau doa syafaat. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami, menyertai kami dalam melakukan ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mau bertobat dan selalu berbuat baik seperti yang Tuhan Yesus mau. Tuhan, ajar kami agar kami mampu melakukan semuanya itu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk pertumbuhan anak-anak-Mu, untuk aktivitas mereka setiap hari. Tuhan yang akan terus memberkati mereka dalam pertumbuhan mereka, semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, juga kami berdoa dalam pendidikan mereka. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa mengaruniakan hikmat, kekuatan, kesehatan dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anak didik. Kami percaya Tuhan bahwa masa depan yang terindah Tuhan sudah siapkan untuk kami semua. Tuhan Yesus yang baik, demikian juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang merasakan sukacita oleh karena pertambahan usia. Tuhan berkati teman-teman kami sehingga semakin hari semakin bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Tuhan kasihani, Tuhan berkati makanan, minuman, obat-obatan yang dia konsumsi sehingga dari dalam semuanya itu boleh memperoleh kesembuhan yang sempurna. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk mama dengan bapak kami di rumah dalam melakukan setiap tugas dan aktivitas mereka setiap hari. Tuhan Yesus yang akan terus memberkati mama dengan bapak, biarlah kesehatan, kekuatan, kesabaran dalam mendidik kami terus Tuhan karuniakan. Tuhan Yesus, demikian juga kami berdoa untuk
pembina-pembina kami, pembina sekolah minggu dan remaja. Tuhan juga yang akan terus memelihara, membimbing kehidupannya, mengaruniakan kesehatan, kekuatan, hikmat daripadamu dan juga kesabaran dalam mendidik dan mengarahkan kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami sudah membawa persembahan kami. Tuhan yang akan menerima persembahan kami sehingga boleh kami gunakan untuk menjadi keluasan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ini doa kami Tuhan Yesus, ini pengharapan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, adik-adik kembali bangkit berdiri. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, adik-adik dipersilakan berdiri. Kita mengangkat pujian Do Re Mi. Tahu lagunya? Tahu dong. Nah, kita mengangkat pujian Do Re Mi. Dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Oh, sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan yang masuk, dosamu dihapuskan. Dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Oh, sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan yang masuk, dosamu dihapuskan. Adik-adik kembali lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh luar biasa kasih-Mu yang kami rasakan hari ini ya Tuhan. Engkau telah memberkati kami sehingga kami boleh beribadah walaupun dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami sepanjang ibadah ini ya Tuhan. Kami akan kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Seluruh hidup kami satu minggu ke depan kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau berkati, Engkau lindungi kami ya Tuhan. Biarlah minggu depan kami boleh kembali beribadah kepadamu ya Bapa. Ini doa yang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.